Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update berita terbaru di market crypto. Kita akan membahas beberapa berita makroekonomi juga di video kali ini. Berikut nanti kita juga akan membahas analisa teknikal untuk market crypto, Bitcoin, dan bahkan nanti kita akan coba lihat untuk market saham di Amerika bagaimana ya, karena banyak ada korelasi juga yang akan kita bahas. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini di mana kita membahas analisa market crypto dan update terbaru secara harian, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Dimana untuk hari ini market memang sedikit mengalami kenaikan ya, 3,2% di sini. Bitcoin kembali lagi ke level 23.200, jadi bisa dibilang ada sedikit rebound 1,7%. Nah, pertanyaannya adalah apakah rebound ini bisa membuat Bitcoin kembali ke level 25.000 gitu ya. Jadi ini kita akan coba lihat apakah Bitcoin bisa membentuk higher high-nya ya, menembus high sebelumnya, atau Bitcoin malah mengalami koreksi ya. Ethereum juga berusaha untuk menembus area 1700, tapi nanti kita akan lihat apakah Ethereum bisa menembus area ini atau juga mengalami koreksi. Secara 24 jam terakhir kita bisa lihat beberapa altcoin ada yang mengalami breakout seperti Flow, ada Theta, Near Protocol, Trust Wallet, Raven, Holochain, Wave, dan lain-lainnya ya. Beberapa cukup performing sebenarnya untuk hari ini ya. Banyak altcoin yang mengalami kenaikan. Apakah ada yang mengalami penurunan? Tidak terlalu ya, rata-rata justru mengalami kenaikan ya kalau kita lihat dari sini. Nah, kalau kita lihat secara Fear and Greed Index bagaimana? Apakah ada perubahan? Fear and Greed Index kita di level 31, jadi masih sideways secara sentimen juga. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam berita makronya ya. Untuk hari ini sebenarnya ada beberapa berita makro yang launching gitu ya, yang baru muncul seperti unemployment rate. Lalu yang akan kita bahas kali ini adalah non-farm payrolls ya, NFP. Non-farm payrolls ini apa? Non-farm payrolls measures atau dia mengukur the change in the number of people employed during the previous month. Ini untuk di Amerika gitu. Jadi berapa banyak sih seperti unemployment rate, berapa banyak orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan lain-lainnya gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan di sini forecastnya 250.000 dan actualnya 528.000 gitu ya, 528.000. Nah, artinya apa? Artinya di sini bahwa a higher than expected reading. Jadi ini kan forecastnya 250.000 dan yang benar kan actualnya 528.000. Jadi ini adalah higher, lebih tinggi gitu ya. Dan artinya a higher than expected reading should be taken as positive atau bullish ya. Lebih kuat gitu untuk khususnya untuk Amerika ya, salah satunya untuk dolar juga, US dollar gitu ya. Dan kalau untuk risk asset bagaimana? Risk asset sebenarnya tidak terlalu positif juga untuk hal seperti ini. US non-farm payrolls. Kalau kita lihat dari TED Talks makro, dia membahas makronya di sini, dia bahas huge beat in NFP data ya, karena memang mungkin secara unemployment-nya cukup bagus, tapi untuk area untuk Bitcoin ataupun risk asset seperti saham mungkin akan terjadi pullback juga. Dan dia melihat adanya kenaikan suku bunga ya, yang kita bahas lagi. Dia melihat kalau bulan September ini mungkin bisa naiknya sekitar 75 basis point, dan 75 ini sebenarnya masih termasuk tinggi. Dan dia juga bahas ada omongan 100 basic point ini juga mungkin masih bisa terjadi gitu ya, could also be on the table. Jadi artinya mungkin masih bisa terjadi, tapi ini lebih tergantung terhadap mungkin CPI di bulan Agustus yang nanti kita akan dapatkan. Nanti kita coba cari tanggalnya juga, yang akan kita update juga di channel ini ya. Jadi itu untuk berita makronya. Dan kalau kita lihat beberapa altcoin cukup performing, salah satunya sebenarnya Near Protocol ya. Near Protocol ini sudah lama kita nggak bahas, sempat kita bahas memang sempat lagi naik daun, dan untuk saat ini dia mulai lagi bergerak gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan Near Protocol lagi. Dan salah satunya Near Protocol ini kenapa bisa naik, mungkin ini dikarenakan di bulan September dia lagi ada event gitu ya. Eventnya ini September 11 sampai September 14 ya. Mungkin biasanya sebelum event ya, biasanya sebelum event ini tergantung ya. Kalau kita lihat di sini NearCon, eventnya adalah Near Conference, NearCon. Biasanya sebelum event akan cukup hype, nanti pada saat event mungkin akan sedikit mengalami penurunan. Biasanya seperti itu gitu ya. Pada saat belum ada newsnya, baru ada newsnya masih cukup naik gitu ya. Jadi yang terjadi seperti untuk Near Protocol, NearCon 2022 yang terjadi di Lisbon, Portugal gitu yang kita bisa perhatikan. Jadi itu untuk Near Protocol. Selanjutnya kita bisa tes lagi untuk speaker-speakernya. Di sini kita bisa lihat dari dari Near Foundation, ada dari Dragonfly Capital, Crypto Mondays, Pantera Capital. Lalu kita lihat ada berapa lagi gitu ya. Ada dari Google Cloud
dan masih banyak lagi. Ini untuk speaker-speaker di dalam NIR conference-nya sendiri gitu ya. Nextnya kita bisa lihat juga ini dari Reg Capital ya. Ini juga cukup menarik, dimana dia membahas tentang di tahun 2015 pergerakan untuk Bitcoin ya. In 2015 Bitcoin bottom ya. Bottomnya Bitcoin itu adalah 547 hari sebelum halving ya, sekitar hampir 2 tahun ya, 1 tahun 2 tahun kurang lah, bisa dibilang seperti itu ya. In 2018 atau di tahun 2018 Bitcoin bottom 517 hari sebelum halving. Dan biasanya ini bottom ini artinya area paling bawah untuk Bitcoin gitu, area paling bawah untuk Bitcoin. Nah, yang sekarang orang bertanyakan adalah apakah sebenarnya bottomnya sudah terjadi atau belum gitu ya. Bottomnya kalau untuk sekarang kita lihat Bitcoin ini kan di level 17.000 ya, bottom pada saat cycle ini di 17.500. Masih dipertanyakan apakah Bitcoin ini benar-benar bottomnya di sini atau kita masih bisa mengalami penurunan tambahan gitu ya. Kalau menurut si Reg Capital di sini, if Bitcoin is going to bottom, kalau misalnya kita dari beberapa siklus sebelumnya tahun 2015 atau 2018, Bitcoin bisa bottom mungkin sekitar 517 hari atau 547 hari sebelum halving. Artinya apa? Artinya sebenarnya Bitcoin belum bottom kalau memang menurut analisa berdasarkan siklus-siklus sebelumnya gitu ya, kembali lagi. Dan secara prediksi mungkin bottom untuk Bitcoin ini akan terjadi di kuartal 4 tahun ini gitu. Kuartal 4 berarti Oktober, November, dan Desember 2022 gitu ya. Jadi ini yang cukup menarik kalau memang siklus ini terulang kembali, siklus halving Bitcoin, lalu kita mengalami bull run dan lain-lainnya. Ya, sebelum kita masuk teknikal, kalau teman-teman lagi mencari exchange juga, mungkin bisa download exchange Binance ya, karena Binance untuk sekarang masih menjadi exchange nomor 1 di dunia gitu ya, dan kita bisa lihat secara fasilitas lengkap. Lalu kalau kita tanya apakah Binance sebenarnya aman, Binance ini juga aman gitu ya, tapi kembali pasti ada yang namanya resiko, jadi lebih baik teman-teman pelajari terlebih dahulu ya. Tapi Binance sebenarnya juga cocok untuk pemula maupun sebenarnya untuk experienced trader ya, trader-trader yang baru, yang sudah cukup experience di market lain. Binance ini cukup lengkap gitu ya. Ada yang buat pemula namanya Binance Lite, ada yang untuk Binance Pro-nya juga gitu ya. Kelebihan dari Binance sebenarnya apa? Salah satu kelebihan Binance yang saya suka sebenarnya adalah fitur stakingnya ya, yang cukup lengkap kalau dibandingkan dengan exchange lain. Dimana kalau kita lihat Binance di sini kita bisa staking stablecoin seperti USDT dan BUSD, bahkan secara APR-nya atau bunganya gitu ya, ini namanya staking 10% ini cukup besar, bahkan lebih besar dari kalau kita taruh dana di bank. Tapi ya saya sarankan kembali harus didiversifikasi gitu ya, jangan langsung put all in di sini. Begitu pula juga untuk beberapa pilihannya seperti Polkadot, Cardano, dan hampir semua kripto ada. Nih, teman-teman tinggal cek aja kripto-kripto apa yang bisa di-stakingkan, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu untuk Binance. Kita masuk juga untuk analisa teknikal ya, analisa teknikal untuk Bitcoin. Kalau kita perhatikan, coba ya kita ke grafik yang seperti kita gambarkan di sini ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kalau kita lihat Bitcoin sebenarnya sempat ini hit target kita ya. Kita sempat bilang Bitcoin ini kalau koreksi mungkin bisa target ke level 22.400, dan kemarin memang dia sempat hit level supportnya, dan kita sudah membahas bahwa level support Bitcoin di area level kotak warna kuning ini ya cukup kuat gitu ya, cukup kuat. Jadi dia memang mengalami koreksi, lalu ada sedikit rebound, ada sedikit kena resisten di atas sini gitu ya. Kita rapikan chartnya dulu di sini. Nah, lalu Bitcoin mengalami penurunan kembali ya. Dan kalau kita perhatikan Bitcoin ini stopnya di mana, di area level support yang sudah kita buat juga, level sekitaran level 22.400. Dan kalau secara price action sekarang sebenarnya dia hit level support ini, dia berhasil bounce naik ke atas lagi gitu ya. Jadi sebenarnya cukup bagus untuk Bitcoin di mana support ini berhasil bertahan. Nah, namun pertanyaan untuk kita adalah sebenarnya apakah support ini benar-benar kuat untuk Bitcoin, untuk bisa dibilang untuk membuat Bitcoin kembali lagi atau break higher high-nya dia ya, yang sebelumnya di sini level 24.600, atau sebenarnya ini hanya kenaikan sementara sebelumnya Bitcoin mengalami penurunan lanjutan di bawah sini gitu ya. Kira-kira itu pertanyaan yang kita lihat untuk saat ini. Sebenarnya untuk sekarang Bitcoin masih di level konsolidasi dulu di sini, walaupun kalau kita perhatikan karena kita sudah menjelang akhir minggu ya. Kita sudah menjelang akhir minggu, biasanya untuk weekend mungkin
nggak terlalu banyak pergerakan di dalam market gitu. Jadi mungkin kita akan konsolidasi di area ini terlebih dahulu gitu ya. Baru mungkin minggu depan kita melihat apakah akan ada sentimen positif untuk momentum lanjutan ke sini atau Bitcoin akan koreksi terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi yang saya perhatikan sebenarnya adalah di grafik lain, di market lain, yaitu adalah di S&P 500 salah satunya. Dimana kalau kita lihat di saham Amerika ya, biasanya ini korelasinya cukup positif. Kalau misalnya dia naik, Bitcoin naik. Kalau S&P 500 turun, dia juga mengalami penurunan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kita lihat adalah bahwa S&P 500 ini sekarang berada di dalam resistennya. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Ini saya kasih kotak kali ya. Nah, di sini. Ya, kita bisa lihat di kotak warna kuning ini. Inilah resistennya dia kan. Kita bisa lihat di sini dia testing sekali menjadi support, di sini menjadi support, lalu di sini jadi resisten dan sekarang menjadi resistance. Nah, biasanya di resistance ini mungkin bisa aja dia mengalami rejection gitu. Jadi sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia breakout atau dia mengalami rejeksi terlebih dahulu. Mungkin nggak akan turun ke bawah, tapi mungkin akan ada sedikit penurunan, baru mengalami kenaikan kembali lagi seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini untuk market saham sendiri, mungkin di minggu depan akan ada sedikit koreksi dulu gitu ya, karena ini kenaikannya juga cukup lumayan signifikan. Kalau teman-teman perhatikan dari tanggal 13 Juli ini naik ya 11% ya, walaupun 11% di kripto cukup tidak terlalu besar gitu ya, tapi kalau di saham lumayan naik 11%. Dan kita lihat mungkin akan ada koreksi terlebih dahulu baru kita mencoba untuk breakout kembali. Jadi itu yang kita bisa perhatikan dari S&P 500. Artinya apa untuk Bitcoin? Artinya untuk Bitcoin kalau seperti itu, mungkin di minggu depan kita bisa lihat Bitcoin akan sedikit condong secara short term time frame ya, mungkin ya akan ada koreksi lagi. Kalau kita dari situ berarti belum bisa berhasil breakout. Tapi kembali lagi secara di bulan Agustus sendiri yang kita sudah bahas bahwa sebenarnya tren untuk Bitcoin ini masih cukup positif, untuk kripto pun juga masih cukup positif ya. Itu yang kita bisa harapkan dari Bitcoin sendiri. Jadi kira-kira itu untuk Bitcoin in general. Kita bisa lihat juga tadi ya di XY, kalau teman-teman perhatikan tadi kita sempat bahas tentang makroekonominya ya. Nah, di sini US non-farm payrolls-nya, dan kita bisa lihat dari secara di XY sendiri secara time frame one day. Di sini kita cek. Nah ya, kalau kita dari time frame one day sendiri ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sempat breakdown di sini. Tapi kalau kita lihat dari time frame kecilnya di sini, mungkin ini ada testing di mana di XY kembali mengalami kenaikan. Kalau di XY naik, biasanya justru ya saham maupun kripto itu biasanya juga mengalami penurunan gitu. Ini kalau kita tarik garis di sini, nah kan kira-kira seperti ini. Lalu kalau kita ke time frame 4 jam ya, mungkin artinya di XY ini mungkin bisa trennya seperti ini kira-kira. Dia coba naik kembali ke sini, testing, dan mungkin di sini nggak terlalu kuat gitu ya. Lalu kembali lagi mengalami penurunan lagi kembali di sini gitu. Tapi ini trennya masih cukup positif, apalagi ini baru aja ada pengumuman yang non-farm payrolls-nya juga unemployment rate-nya membuat dolar ini tambah menguat. Jadi kira-kira mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.